China memiliki berbagai permasalahan, salah satunya yang timbul masalah hunian yang layak bagi rakyatnya. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah China. Makanya dijalankanlah berbagai macam proyek kota futuristik untuk mengurai kepadatan penduduk di kota utama, seperti Beijing dan juga Hong Kong. Hari ini mari kita masuk untuk membahas beberapa kota futuristik yang tengah dibangun oleh China. Apakah lebih megah dari IKN Nusantara? Mari kita bongkar. Pertama, mari kita mulai dengan Chengdu Future Science and Technology. Seperti namanya, kota ini akan berada di bagian barat daya Tiongkok, yaitu kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Kota ini rencananya akan menjadi pusat pembelajaran dan juga perumahan modern yang berfokus pada beragam fasilitas utama, mulai dari universitas, laboratorium, hingga perkantoran modern. Chengdu Future Science and Technology ini akan mencakup lahan seluas 4,6 km persegi dan telah diluncurkan sejak tahun 2021 kemarin. Desain kota ini dilakukan oleh Elvispor Metropolitan Architecture dengan tema menyatu dengan alam. Hal ini bisa terlihat dengan jelas dengan model kota yang seperti teras ring bertingkat berwarna hijau. Dengan konsep tersebut juga, kota ini diklaim akan menjadi kota bebas polusi. Untuk mewujudkannya, kota ini akan dirancang ramah pejalan kaki dengan sistem transportasi umum canggih yang terintegrasi. Mulai dari kereta, mobil, hingga motor, akan digunakan untuk mengantarkan masyarakat kota ke sudut kota yang terkecil sekalipun. Kota di Chengdu ini memang terdengar sangat menjanjikan, namun punya satu masalah, yaitu letaknya yang ternyata berada di bagian pedesaan. Kota ini memang dijanjikan akan berada tepat di dekat Bandara Internasional Tianfu, yang juga sedang dalam perencanaan pembangunan. Dan jika kota ini menyasar pekerja di Beijing atau Shanghai, maka kota ini sepertinya akan sulit hidup karena tentu saja orang-orang tak akan memilih untuk tinggal di daerah terpencil yang jauh dari lokasi kerja mereka. Dengan pengembangan kecerdasan buatan dari waktu ke waktu, China sebagai salah satu negara termaju di dunia tentu tak ketinggalan dalam perlombaan tersebut. Salah satu buktinya adalah proyek kota Xiongwan, kota kecerdasan buatan pertama di dunia. Proyek ini merupakan salah satu proyek paling ambisius dari Presiden Xi Jinping dan telah diluncurkan sejak tahun 2017. Proyek ini dikerjakan pemerintah China dengan menggandeng Baidu Incorporation, perusahaan teknologi ternama China yang menjadi pengelola mesin pencari terbesar di China setelah dilarangnya penggunaan Google. Realisasi kota ini sebagai kota pintar sudah dimulai. Dalam sebuah liputan, reporter AI Jazeera terlihat mencoba smart bus yang dikemudikan secara otonom alias tanpa sopir. Bus ini bertenaga listrik dan dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Jarak tempuhnya mencapai 200 km dalam sekali pengisian daya. Bus ini memiliki sensor canggih yang dapat mendeteksi pejalan kaki, arus lalu lintas, dan juga perubahan cuaca dalam jarak mencapai 250 meter. Keberadaan Smart Bus hanya awal dari keberhasilan Smart City. Dari klaimnya, kota ini akan memiliki lalu lintas cerdas, kemudian sistem transportasi cerdas terpadu, sistem penyimpanan cloud, database masyarakat, dan utamanya adalah perwujudan kota cerdas lewat pelayanan publik dan juga pendidikan yang sudah mengedepankan keterlibatan kecerdasan buatan. Rencana besar dari Xiong'an Old City ini merupakan langkah awal dari China untuk menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari perumahan, kemacetan, hingga ruang terbuka hijau yang dihubungkan dengan kesehatan mental. Makanya jika kota ini berhasil, maka integrasi yang sama akan digunakan pada kota-kota lain yang ada di China. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, China jelas menjadi tempat yang sangat sibuk, utama dalam dunia transportasi. Salah satu buktinya datang dari kota terbesar ketiga di sana, yaitu Guangzhou. Kepadatan transportasi di kota ini berada di angka yang begitu menakjubkan. 16 jalur kereta di Guangzhou memiliki kepadatan mencapai 7,64 juta penumpang. Kemudian transportasi lainnya seperti bus, ada 1.280 unit bus yang berada di jalanan sepanjang 191 km. Hal ini memperlihatkan pentingnya sistem transportasi di Guangzhou untuk masyarakatnya. Nah, makanya diadakanlah proyek kota futuristik, yaitu Guangzhou Smart Transportation City. Proyek Guangzhou Smart Transportation City ini akan mengandalkan teknologi 5G untuk seluruh armada transportasinya, contohnya untuk kereta bawah tanah. Teknologi 5G akan mampu meningkatkan sistem komunikasi yang membuat ketepatan waktu operasi meningkat 30%. Kemudian lama perbaikan rel juga bisa meningkat 20%. Selain itu, hal krusial seperti inspeksi sistem suspensi yang rumit dari kereta bawah tanah bisa lebih cepat. Dari yang awalnya 2 jam dikerjakan manual, bisa selesai dalam 2 menit menggunakan sistem data 5G
Integrasi 5G juga bisa membantu hal lain dalam penggunaan kereta bawah tanah, seperti untuk validasi tiket, pengawasan CCTV 360 derajat, hingga membantu security menggunakan sistem augmented reality. Selain kereta bawah tanah, ada juga transportasi lain seperti bus. Penggunaan 5G dalam operasi bus bisa membuat penumpang lebih nyaman. Mulai dari sistem informasi yang lebih akurat tentang rute dan lama penumpang menunggu di stasiun bus, adalah contoh kecil dari betapa nyamannya integrasi 5G dalam sistem transportasi. Integrasi sistem menggunakan 5G ini lebih apik lagi dengan adanya aplikasi khusus untuk sistem transportasi Guangzhou. Aplikasi ini memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan, mulai dari jalur untuk mereka yang berwisata, lama perjalanan hingga sistem pembayaran ada di satu aplikasi. Jadi lebih nyaman untuk masyarakat dan solusi untuk pemerintah setempat. Mari kita pindah lagi ke kota futuristik selanjutnya, yaitu China Silicon Valley Shenzhen. Kota ini dikenal sama dengan Silicon Valley yang ada di Amerika Serikat, rumah bagi seluruh perusahaan raksasa teknologi yang mendunia. Shenzhen sendiri adalah rumah bagi ribuan perusahaan teknologi milik China. Beberapa di antara jelas tak asing didengar karena sudah mencapai pasar dunia, mulai dari Huawei yang terkenal dengan produksi alat elektronik canggih seperti handphone dan juga Android Tab. Kemudian ada perusahaan gaming raksasa Tencent yang terkenal dengan PUBG Mobile yang mereka miliki. Lalu ada Mindray yang merupakan perusahaan alat kesehatan China yang mendulang untung besar saat pandemi COVID-19 terjadi. Bukan hanya perusahaan besar, tapi ada juga ratusan kampus yang ada di Shenzhen. Kebanyakan lulusan kampus ini tentu saja memiliki mimpi untuk menjadi pegawai di perusahaan besar di Shenzhen atau mendirikan startup mereka sendiri. Siklus perusahaan besar dan adanya ruang belajar seperti kampus di Shenzhen membuat kota ini tak pernah kehabisan tenaga dan ide untuk dieksekusi sebagai lambang kemajuan teknologi di China. Kehadiran Silicon Valley China Shenzhen sendiri merupakan sebuah anomali yang tak disangka banyak orang. Pada tahun 1980-an, kota ini hanya sebuah kota nelayan di bagian selatan China. Namun dalam 40 tahun, semua berubah drastis. Penduduk yang dulunya cuma 60.000 jiwa menjadi 1,2 juta jiwa. Kemudian Shenzhen menjadi kota dengan PDB tertinggi ketiga di China. Kemudian perkembangannya mencapai 7,5% mengalahkan Beijing dan juga Shanghai yang cuma 6,6%. Kemenangan Shenzhen dari Beijing dan Shanghai memperlihatkan betapa besarnya potensi pasar teknologi yang ada sekarang. Pembangunan kota futuristik di China seperti yang dibahas tadi merupakan bagian penting yang memang menjadi rencana China. Di tahun 2008, China diberitakan akan membangun kota terbesar dalam 30 tahun mendatang, atau di tahun 2038. Tentu saja, kota yang dibangun tak asal besar karena harus nyaman dan mengatasi berbagai ancaman masalah di China, seperti persoalan kemacetan, hunian hingga kualitas hidup masyarakat.